Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi bab 2 di mata kuliah auditing pengantar, di mana minggu lalu kita sudah membahas, atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu audit, kemudian jenis-jenis akuntan itu apa saja, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang di bab berikutnya kita akan membahas tentang kantor akuntan publik. Memang nanti pada mata kuliah ini sebagian besar kita akan membahas bagaimana audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, sehingga mahasiswa harus tahu dulu kantor akuntan publik itu apa sih. Nah, kantor akuntan publik ini adalah kantor tempat bernaungnya para akuntan publik gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menjadi atau membuka kantor akuntan publik? Mungkin banyak mahasiswa yang ingin tahu juga, nanti saya kalau tamat S1 bisa nggak buka kantor akuntan? Nah, jawabannya tentu bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ya karena memang syarat yang paling mendasar dulu untuk menjadi seorang akuntan publik itu adalah ya harus lulus akuntansi, gitu, harus paham tentang akuntansi. Sehingga lulusan S1 akuntansi sudah tentu sangat berpotensi untuk menjadi seorang akuntan publik. Nah, gimana caranya untuk menjadi seorang akuntan publik, atau bagaimana profesi akuntan publik itu bisa dicapai? Yang jelas, selain tadi syaratnya harus lulus S1, itu harus mengikuti ujian profesi akuntan publik. Nah, ini yang sebenarnya tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tapi kalau anak-anak muda, saya yakin daya ingat masih cukup bagus, dan kalau ujian seperti ini sepertinya tidak terlalu sulit bagi yang muda-muda, apalagi yang fresh graduate nanti ya. Nah, jadi kalau untuk menjadi seorang akuntan publik itu harus mengikuti ujian profesi akuntan publik. Nah, ujian profesi akuntan publik ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang tingkat dasar dan ada yang tingkat profesional. Nah, kalau yang tingkat dasar ini nanti ketika lulus itu akan mendapat gelar associate CPA. Nah, sedangkan untuk tingkat profesional nanti kalau udah lulus bisa langsung mendapatkan CPA. Nah, kalau sudah punya CPA inilah sebagai atau Certified Public Accountant ini sebagai suatu syarat nanti untuk bisa membuka kantor akuntan. Nah, apa syaratnya untuk bisa ikut ujian profesi gitu ya? Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah ujian profesi akuntan publik tingkat dasar. Setelah lulus tingkat dasar baru ikut tingkat profesional. Nah, apa syaratnya untuk bisa ikut tingkat dasar? Yang pertama, tentu mendaftar ya, mendaftar otomatis nanti. Di mana mendaftarnya? Di IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Itu ada di website nanti ya. Nah, ini saya ambil dari websitenya juga, jadi nanti bisa mendaftar di sana, buat akun untuk ujian gitu. Kemudian daftarkan diri sebagai anggota IAPI, tentunya sebagai induk profesi akuntan publik. Kemudian nanti akan ada uji kelayakan, akan dilihat apakah Anda dianggap layak gitu, untuk mengikuti ujian, karena salah satu syaratnya adalah bisa ikut ujian kalau memang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang akuntansi. Mungkin nanti akan direview ijazah gitu ya, nanti juga akan menyetorkan ijazah
mengupload ijazah, mengupload transkrip gitu. Itu akan dicek, dipastikan apakah kurikulumnya bisa cukup sesuai untuk menjadi akuntan gitu. Nah setelah itu bayar biaya pendaftaran, kemudian menyertakan KTP dan menyertakan foto. Itu syarat-syarat untuk mendaftarnya. Nah nanti kalau sudah diterima pendaftarannya, tinggal ikut ujian tingkat dasar gitu ya. Setelah lulus tingkat dasar, ngambil tingkat profesional. Nah setelah itu baru akan dapat surat tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Dan kalau sudah dianggap memiliki pengalaman cukup, yaitu 3 tahun minimal di kantor akuntan, maka akan diterbitkan sertifikat CPA. Nah kalau sudah punya sertifikat CPA, ini bisa untuk mendaftarkan diri menjadi akuntan publik. Tentu kalau mau buka kantor, ada syaratnya nanti untuk buka kantor. Salah satunya adalah dibuatkan badan hukum dulu. Apakah mau badan hukum perorangan atau untuk badan hukum dengan beberapa orang, misalnya menjadi sebuah PT misalnya, atau badan hukum lain. Dibuatkan badan hukum, kemudian ada syarat-syarat khusus yang lain seperti surat domisili, KTP tentu, dan lain sebagainya. Itu nanti setelah lengkap baru bisa mendaftarkan ke Departemen Keuangan, maka akan keluar izin kantor akuntan. Nah kalau tidak mau buka kantor ya bisa dengan izin surat keterangan lulus ujian profesi akuntan publik, itu sudah bisa melamar di kantor akuntan publik untuk menjadi partner misalnya. Itu sudah bisa. Kalau memang males untuk buka kantor sendiri, ya mungkin bisa ikut dengan orang lain gitu, sebagai partner di kantor akuntan. Nah itu dia profesi akuntan itu seperti itu perjalanannya gitu ya, dari lulus S1 dulu, kemudian ujian dasar, ujian profesional, kemudian baru bisa membuka kantor akuntan. Nah ini aturan baru ini sebenarnya, karena sebelumnya aturannya sedikit berbeda gitu. Kalau dulu sekali saja ujian profesi akuntan itu sekali. Sekarang ada 2, ada tingkat dasar, ada tingkat profesional. Nah itu sekilas tentang bagaimana kalau mau menjadi seorang akuntan publik. Nah kemudian selanjutnya kita coba lihat bagaimana saja tipe-tipe dari kantor akuntan. Tadi sudah tahu caranya bagaimana membuka kantor kan. Sekarang jenis-jenis kantor itu seperti apa gitu. Nah kalau kita lihat itu kantor yang akuntan publik itu ada berbagai jenisnya. Ada yang kantor akuntan publik yang internasional, atau sekarang dikenal dengan Big Four CPA. Kemudian ada kantor akuntan publik nasional, ada kantor akuntan publik regional, kemudian ada kantor akuntan publik lokal, dan ada grup kantor akuntan publik. Nah coba kita ulas satu persatu. Kantor akuntan publik internasional itu tentu dia memiliki cabang hampir di semua negara. Di beberapa negara besar dia ada kantornya. Itu adalah kantor akuntan publik internasional. Nah ini dulu dikenal ada Big 8, kemudian ada Big 5, kemudian ada Big 4 sekarang. Kenapa semakin sedikit? Kenapa akuntan publik internasional dikenal dengan Big Four? Karena dan kantor apa saja ini? Nah ini ada Ernst & Young misalnya, KPMG, Deloitte gitu ya. Kemudian Pricewaterhouse. Kalau dulu Big 8. Nah kemudian yang 8 ini beberapa merger gitu, sehingga menjadilah Big Four sekarang, Big Four yang dikenal sekarang. Itu meja. Nah, untuk tipe-tipe kantor akuntan ini saya tidak menguraikan semua gitu, karena nanti ada kesan saya promosi kantor akuntan gitu ya.
kantor akuntan publik nasional misalnya, kalau saya sebutkan jenis nama-namanya nanti saya terkesan mempromosikan gitu. Nanti sebaiknya saya berikan tugas kepada mahasiswa untuk coba menguraikan ini. Jadi kantor akuntan publik internasional ini apa saja kantor-kantor akuntan publiknya, kemudian kantor publik nasional apa saja, yang regional itu apa saja, kemudian akuntan publik lokal itu apa saja. Coba nanti mahasiswa mencari di direktori akuntan publik, itu ada di websitenya IAPI, silahkan dicari, termasuk Big Four ini yang ada di 4 jajaran kantor akuntan publik legendaris ini, yang elit ini tentu coba nanti dicari, karena dia biasanya punya partner lokal di Indonesia, kantor akuntan publik lokal yang menjadi partner dari Big Four ini. Nah, nanti silakan dicari, kemudian dilihat-lihat bagaimana kiprahnya, websitenya gitu. Saya tidak menguraikan ini secara lengkap karena ya seperti tadi, karena saya akan menyebutkan nama-nama KAP, nanti takutnya nanti salah gitu ya. Artinya takutnya malah menimbulkan hal-hal yang kurang baik, misalnya dianggap promosi, dianggap kantor akuntan publik aja yang disebut-sebut, sedangkan kantor publik B tidak disebut gitu kan. Apalagi video ini nanti ada di YouTube gitu, takutnya nanti dianggap promosi. Jadi yang terakhir itu ada grup KAP ya, grup KAP. Jadi tadi ada internasional, nasional, regional, lokal. Kemudian ada grup KAP. Dan grup KAP ini berapa KAP bergabung gitu dalam sebuah asosiasi, bikin grup mereka. Biasanya grup-grup ini berpusat, ada yang di ASEAN, ada berpusat di Asia, ada Australia gitu ya. Dan beberapa kantor akuntan publik lokal itu bergabung di grup ini sehingga dia menjadi grup kantor akuntan. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Jadi tadi sudah tahu bagaimana caranya menjadi akuntan publik, kemudian tipe-tipe kantornya sudah tahu, ada yang besar. Tapi yang paling penting ya tadi Big Four, itu sering disebut. Itu adalah kantor akuntan publik yang besar yang ada di dunia gitu ya. Bahkan dilansir di beberapa media dari KAP tersebut, yang Big Four ini itu menyebutkan bahwa mereka memperkerjakan hampir 85.000 akuntan di seluruh dunia. Bayangkan satu kantor aja memperkerjakan 85.000 akuntan. Seberapa besarnya akuntan publik ini? Itu bisa bayangkan ya, 80.000 pegawainya tersebar di seluruh dunia gitu. Ya, nanti silakan digali informasinya lebih lanjut mengenai jenis-jenis kantor ini sehingga bisa mendapat gambaran mengenai seberapa besar kantor-kantor ini, yang lokal seperti apa, yang regional seperti apa, yang nasional seperti apa gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan dulu. Tadi sudah belajar tipenya, sudah belajar bagaimana menjadi akuntan. Sekarang kita belajar lagi atau mengenal lagi struktur dari organisasi kantor akuntan publik. Nah, strukturnya itu digambarkan sebagai piramida gitu. Kenapa piramida? Karena piramida itu kan mengerucut ke atas, artinya yang di atas itu lebih sedikit, yang di bawah paling banyak anggotanya gitu. Artinya paling banyak orangnya. Nah, kalau dalam bentuk piramida itu seperti yang digambar ini, yang paling tinggi puncak itu ada partner di strukturnya. Kemudian yang menengah itu manajer, kemudian ada senior yang bawah, senior auditor, kemudian yang bawahnya lagi junior auditor. Ini strukturnya. Nah, partner itu paling kecil di ujung dia, paling kecil segitiganya. Kenapa? Karena ya partner itu biasanya jumlahnya tidak banyak, artinya tidak sebanyak junior auditornya gitu. Biasanya kalau di kantor akuntan publik lokal, misalnya saya ceritakan, mungkin partnernya 1 atau 2 orang, kemudian junior auditnya ada 10, manajernya 1 gitu, senior auditornya mungkin ada 4. Nah, apa tugas-tugasnya ini? Misalnya partner itu ya dia yang bertanggung jawab, yang menandatangani laporan audit. Jadi partner ini yang bertanggung jawab untuk negosiasi kepada klien misalnya. Partner inilah yang bertanggung jawab terhadap opini, bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit gitu ya. Nah, di bawahnya partner ada manajer. Manajer ini yang mengelola kantor, mengelola sumber daya yang ada di kantor.
Dan dia manajer ini yang melakukan review terhadap kertas kerja yang dibuat oleh senior auditor dan junior auditornya. Dia yang mereview hasil kerjanya, kemudian dia yang mendraft laporan auditnya. Setelah draftnya selesai, dimintakan tanda tangan ke partner. Nah, itu kerjaannya manajer. Manajer juga termasuk yang memberikan mendiskusikan hasil temuan-temuan audit. Itu manajer biasanya yang mewakili. Nah, kemudian di bawahnya manajer ada senior auditor. Nah, senior auditor ini adalah ketua tim yang turun ke lapangan gitu. Biasanya. Nah, ketua timnya itu senior auditor. Dia yang melakukan audit di lapangan, yang dibantu tentu oleh junior auditor. Nah, senior auditor ini supervisornya lah dari tim. Jadi setiap tim itu punya ketua tim ya, senior auditornya dia menjadi. Dia yang memimpin timnya untuk terjun ke lapangan, dia yang menyiapkan catatan-catatan kertas kerja. Nah, junior auditornya yang membuat, sedangkan senior auditornya yang merangkum, mengumpulkan, kemudian menyimpulkan dan melaporkan kepada manajer. Dan manajernya akan mereview gitu ya. Senior auditor juga mereview pekerjaan junior gitu. Jadi senior auditor juga mereview kerja junior. Nah, sedangkan junior auditor ini ya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, misalnya melakukan konfirmasi, menghitung bukti-bukti transaksi, mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Nah, ini junior auditornya yang punya kerjaan. Nah, itu gambarannya ya. Jadi dari junior auditor, senior auditor, manajer, kemudian partner. Demikian gambaran dari struktur kantor akuntan publik. Kemudian, nah tadi sudah strukturnya, sekarang kita belajar atau coba memahami tentang aktivitas. Nah, ini yang terakhirnya aktivitasnya ya. Jadi sudah tahu tadi kantor akuntan itu seperti apa, strukturnya seperti apa, bagaimana caranya menjadi seorang akuntan. Nah, sekarang kita coba membahas apa aktivitas dari kantor akuntan. Nah, kantor akuntan ini ada 2 garis besar aktivitasnya, yaitu dia memberikan jasa assurance service atau jasa atestasi. Kemudian ada juga jasa non atestasi. Nah, jasa atestasi itu apa saja? Nah, tentu yang pertama adalah audit tadi. Jasa atestasinya adalah audit ya, audit laporan keuangan. Nah, kemudian ada examination, pemeriksaan. Jadi dia selain mengaudit, dia juga bisa memeriksa hal-hal tertentu, misalnya perusahaan membuat progres dan publik, misalnya laporan statistik tentang investasinya perusahaan, prospek investasinya misalnya. Itu dimintakan pemeriksaan kepada auditor, itu bisa kepada akuntan publik, jadi itu bisa. Jadi ada standarnya ya. Jadi di SPAP ini ada standarnya dia. Jadi selain melakukan audit, kantor akuntan itu bisa melakukan jasa examination dan review. Nah, examination dan review itu ada standarnya khusus dia. Jadi dia tidak, kalau dalam jasa examination, si auditor tidak berperan sebagai auditor gitu, tapi sebagai seorang profesional pemeriksa. Dia bertindak sebagai profesional pemeriksa gitu ya. Nah, di sana dia akan melakukan penilaian terhadap apa yang disajikan, asersi yang disajikan oleh perusahaan. Tapi bukan audit laporan keuangan gitu. Jadi ini di luar audit laporan keuangan. Misalnya dia memeriksa tentang laporan-laporan lain yang dibuat oleh manajemen. Nah, itu namanya examination. Nah, ini dalam examination juga si auditor mengeluarkan pendapat. Jadi dia akan menyatakan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan statistik tadi, laporan statistik investasi perusahaan. Sudah melakukan pemeriksaan dan menurut dia bahwa laporan itu sudah menyajikan hal-hal yang sesuai dengan
yang seharusnya disajikan. Kita sudah mengikuti aturan-aturan yang seharusnya berlaku. Gitu. Itu pernyataannya kan jadi dia pernyataan positif. Sedangkan untuk review itu pernyataannya negatif. Jadi dia hanya mereview, melihat saja, kemudian menyimpulkan, tidak memberikan pendapat. Jadi dia memberikan pernyataan negatif untuk review. Jadi ada perbedaan. Jadi tingkat jaminannya lebih rendah, tingkat keyakinannya lebih rendah di review dibandingkan pemeriksaan atau examination. Nah itu ada standarnya juga. Nah kemudian ada jasa atestasi lain. Jadi ada audit tadi ya, jasa atestasinya ada audit, ada examination, ada review, kemudian ada jasa atestasi lain. Seperti misalnya prosedur yang disepakati bersama. Misalnya menguji pengendalian internal. Itu bisa juga dilakukan oleh seorang auditor atau seorang akuntan di kantor akuntan publik. Nah kemudian selain jasa atestasi itu ada jasa non atestasi. Jasa non atestasi ini seperti misalnya menjadi konsultan, jasa non atestasi. Kemudian ada jasa perpajakan misalnya. Kemudian ada juga jasa akuntansi misalnya membantu perusahaan misalnya menyusun laporan misalnya. Karena tidak bisa perusahaannya panggil kantor akuntan untuk melakukan penyusunan laporan. Itu bisa. Nah jadi jasa dari KAP ini berbagai macam ya. Jadi yang dari assurance service, dia memakai tingkat keyakinan, berikan opini, sampai jasa-jasa teknis gitu. Yaitu menyusunkan laporan keuangan, ngurusin pajak dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, biar tidak bingung, mungkin saya sedikit menjelaskan juga. Selain kantor akuntan publik itu sekarang ada yang namanya kantor KJA. Jadi kantor jasa akuntansi. Nah ini KJA ini, atau jasa akuntan gitu ya. KJA ini dia tidak boleh melakukan jasa surat, bukan audit laporan keuangan. Tidak boleh melakukan jasa atestasi. Gitu. Yang boleh dia hanya melakukan jasa-jasa tadi, jasa akuntansi, perpajakan, dan manajemen. Jadi selain audit dan jasa atestasi tadi, dia boleh melakukan. Nah tapi kalau KAP dia boleh melakukan semua. Dia boleh ngurusin semua di perusahaan, cuman memang ada aturan tegas bahwa kalau dia sudah melakukan jasa non atestasi, maka harus berhati-hati ketika melakukan jasa atestasi. Ini nggak boleh bersamaan, karena kalau dia yang menyusunkan laporan kemudian dia mengaudit, gitu, itu sama dengan jeruk makan jeruk. Nah ini tegas sekali kalau di standar profesional akuntan publik itu tidak diperbolehkan kalau dia melakukan jasa non atestasi kemudian merangkap juga melakukan jasa atestasi. Nah itu akan membuat independensinya terganggu ketika dia membantu perusahaan di satu sisi nyusun laporan, satu sisi dia yang audit. Nah itu tidak boleh. Nah itu ya gambarannya. Jadi sudah saya uraikan dari awal bagaimana untuk menjadi seorang akuntan publik melalui ujian profesi akuntan publik tadi. Ada dua jenis, jadi ujian profesi dasar dan profesional, jadi dua ya. Kemudian setelah itu kantor akuntan itu jenisnya apa saja sudah kita uraikan, struktur organisasinya bagaimana, kemudian aktivitas jasa-jasanya apa saja yang ada di KAP. Nah demikian gambaran bisa saya berikan kepada mahasiswa terkait dengan hal-hal ini tentang kantor akuntan ini. Tapi seperti yang sudah saya uraikan di minggu-minggu sebelumnya bahwa kita menganut sistem pembelajaran student centered learning gitu ya. Jadi selain rambu materi ini yang saya berikan, kalian juga harus bisa menggali informasi sumber-sumber lain terkait dengan materi ini, sehingga itu akan memperkaya keilmuan yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Jadi jangan hanya terpaku
berlaku ini saja. Kalau ini saja nanti akan tidak mendalam pemahamannya tentang kantor akuntan publik. Nah, untuk itu seperti yang tadi saya sudah uraikan, untuk tipe-tipe akuntan publik tolong dicari contoh-contoh akuntan publiknya. Yang internasional Big Four itu siapa saja, kemudian siapa afiliasinya di Indonesia, kemudian yang kantor akuntan publik nasional itu siapa saja, yang nasional yang dimiliki cabang di beberapa provinsi gitu ya, atau memiliki cabang hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang regional ini mungkin di beberapa provinsi saja, misalnya yang di Jawa, Bali misalnya, di Jawa, Surabaya, Sumatera, Bali misalnya, itu regional. Kalau yang nasional mungkin hampir semua di provinsi dia punya cabang. Nah, kalau yang regional itu hanya di beberapa provinsi. Sedangkan yang lokal mungkin hanya di satu provinsi itu saja ada kantornya. Nah, ini tolong digali, dikasih contohnya nanti. Dan itu akan saya gunakan untuk tugas mahasiswa untuk pertemuan kali ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kuliah saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.